Mencapai sesuatu usaha atau berbisnis yang berhasil, saudara akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan kegagalan dalam membangun sebuah usaha. Setelah kami dan teman-teman saya gagal beberapa kali, ternyata ini adalah alasan utama yang kami gagal, yaitu satu, kami tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu. Mengapa ini penting? Karena melakukan riset pasar adalah supaya kita tahu target pasar, peluang bisnis, dan juga berbagai alasan lainnya yang menjadi tangga untuk mencapai kesuksesan dalam membuka suatu usaha. Penelitian atau riset yang kita lakukan itu akan menjadikan para pebisnis atau para usahawan menjadi lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk menjalani sebuah usaha. Sebab akan ada antisipasi atau alternatif lain jika ada suatu kesalahan tertentu yang terjadi dalam dunia kerja. Sederhana seperti ini. Kita memproduksi telur ayam pada saat yang banyak. Pada saat orang tidak membutuhkan telur ayam yang banyak, kita perlu memperhitungkan misalnya pada bulan ini, tanggal ini akan ada hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Paskah, dan lain-lain sebagainya. Pasti orang memerlukan telur yang banyak. Kalau kita produksi sedikit sedangkan teman kita yang lain memproduksi banyak, jelas kita akan terhimpit. Karena persaingan dalam memproduksi barang untuk dijual itu, ada teman kita yang pintar melakukan riset sehingga dia punya pemasarannya bagus walaupun produksinya melimpah. Nah, ini yang disebut dengan kiat-kiat dalam melakukan riset pasar. Kegagalan yang berikut adalah kurang paham tentang manajemen atau pengelolaan keuangan. Ini adalah alasan kenapa usaha selalu gagal yang rata-rata terjadi dalam dunia usaha atau dunia berdagang dan lain-lain sebagainya. Tidak paham bagaimana mengelola keuangan yang kita peroleh atau modal yang kita akan tanamkan hanya akan membuat suatu usaha berujung bangkrut dan pada ujungnya gulung tikar lagi. Jadi pastikan bahwa kamu memahami cara mengelola keuangan yang baik dan benar, atau jika perlu cobalah merekrut satu karyawan atau admin yang paham seputar hal keuangan. Itu bukan mau memberatkan usahamu, tetapi itu lebih penting. Atau Anda belajar bagaimana cara mengelola keuangan dalam satu jenis usaha pada orang-orang yang sudah berhasil. Sebab untuk memulai sebuah usaha tanpa kegagalan itu nonsens, itu mustahil. Saudara akan memasuki tahapan ini baru berhasil. Kami seperti saya jatuh sekitar 6 atau 7 kali baru terakhir saya melakukan riset pasar dan mengelola keuangan saya yang baik, maka pada akhirnya saya lolos dari ujian-ujian seperti ini. Teori klasik yang pernah dilakukan oleh beberapa teman saya yang bangsa Cina atau bangsa Tionghoa, mereka punya pemahaman seperti ini. Kalau dapat 10, makan 5, simpan 5. Artinya bahwa makan itu tidak boleh lebih daripada apa yang kita dapat. Misalnya kalau kita dapat 10, makan 10, jelas tidak ada sisa untuk kita investasikan atau tambah modal kerja. Itu kelihatan sederhana, tetapi bisa masuk akal walaupun mereka itu rata-rata tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi usaha mereka selalu saja berhasil. Lihat saja orang Cina di mana-mana, siapa yang pernah bangkrut? Ilmuwan berbisnis, ilmuwan ekonomi itu memiliki beberapa teori yang bagus sekali. Tapi pertanyaannya, apakah mereka ini yang punya teori bagus-bagus ini pernah terjun ke dalam dunia bisnis dan tahu memang kalau kita contohnya kita penonton bola kaki lebih pintar daripada pemain. Padahal kalau mau bermain yang sesungguhnya mungkin Anda juga kapok. Ya,
Karena saya lihat banyak di YouTube itu mempunyai teori yang wah excellent, really excellent, sangat bagus. Tetapi saya pertanyakan kalau saudara terjun langsung, apakah saudara akan berhasil seperti teorimu itu? Kalau teori tanpa praktik, saudara-saudara, mustahil saudara akan ketemu hal-hal yang kurang, yang nantinya tidak akan cocok dengan teori yang Anda tanamkan. Bagus, tapi praktiknya tidak imbang, saudara. Itu saya pikir itu hanya satu angan-angan yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kami yang pernah lakukan tanpa teori, kami menemukan sendiri, oh kalau seperti ini nanti gagal, kalau seperti ini modal berkurang, dan lain-lain sebagainya. Ada satu kata kunci, yaitu selalu kalau kita dalam dunia bisnis itu harus melakukan promosi. Promosi itu sangat penting, entah lewat online atau offline, untuk menunjang target pasar yang lebih luas. Sehingga dengan adanya promosi, maka akan menjangkau banyak pelanggan atau banyak orang untuk bisa tahu atau bahkan mencari tahu dari temannya sendiri bahwa di tempat kita atau kita menyediakan produk apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, teknik pemasaran yang salah juga menjadi penyebab bisnis selalu gagal. Tidak pandai untuk melakukan promosi dan memahami target pasar pastinya juga menjadi masalah besar untuk kelangsungan hidup daripada sebuah usaha. Jadi saran kami pelaku bisnis dari awal, saya melakukan bisnis ini sekitaran 30-an tahun. Jadi saran kami perluas jangkauan untuk melakukan promosi baik itu offline atau online, yaitu dengan memanfaatkan sosial media atau HP Android untuk membuat pelanggan tahu bahwa usaha yang kamu jalankan menyediakan berbagai kebutuhan mereka. Komen, like, atau subscribe, dan tunggu video yang berikutnya dari saya. Terima kasih.